Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah partai yang sangat menarik antara Alexander Grischuk dari Rusia melawan Gata Kamsky, pecatur Amerika Serikat yang mempunyai darah Uni Soviet pada turnamen Khanty-Mansiysk pada tahun 2005. Dalam game kali ini, Grischuk mendemonstrasikan sebuah pion yang berfungsi sebagai penyerang, pembela, pengosong, pendukung, dan calon menteri. Oke, langsung saja kita lihat permainannya. Grischuk yang memegang buah putih memulai dengan E4, dibalas Kamsky, E5, kuda F3, kuda C6, pembukaan Ruy Lopez. Kemudian Grischuk melanjutkan dengan gajah B5, dijawab A6, gajah mundur ke A4, kuda F6, menekan pion E4, rokade pendek, gajah E7, benteng E1, sentralisasi benteng, B5, gajah B3, rokade, H3, mengontrol petak G4 dari pendudukan perwira hitam. Misalnya kuda ke G4 atau pengembangan gajah hitam ke G4 setelah dibukanya pion D7. Kita lanjutkan gajah B7, D3, mengembangkan gajahnya, D6. Kedua pemain telah mengembangkan perwira mereka dengan cepat dan juga telah menyelesaikan sampai tahap rokade, dan babak middle game pun dimulai. A3, gajah putih B3 ini merupakan bagian penting dari putih, dan Grischuk menghabiskan beberapa tempo untuk mencegah agar tidak dapat ditukar dengan kuda hitam karena ada ancaman kuda hitam ke A5. H6, Kamsky memilih tata letak Ruy Lopez yang tertutup, yaitu benteng akan menuju E8, mengosongkan F8 untuk ditempati gajah, lalu dilanjut pion G6 dan gajah ke G7 membantu pertahanan hitam. Dengan cara ini gajah E7 yang saat ini macet akan dianggap mempunyai peran yang lebih bermanfaat dalam membela rajanya. Kita lanjutkan kuda C3, mengembangkan kuda dan menerapkan tekanan langsung ke pusat. Benteng E8, sentralisasi benteng, kuda D5 dengan ancaman posisional kuda pukul gajah hitam untuk mengurangi kekuatan hitam di petak-petak gelap sayap raja. Kuda pukul kuda, kuda putih terlalu kuat dan hitam merasa untuk menukarnya. Gajah pukul kuda. Sekarang gajah putih yang beruntung dengan memberikan tekanan sepanjang 2 diagonal. Menteri C8, Kamsky segera bertindak untuk mematahkan pin pada kuda. Dia juga mengosongkan D8 untuk kudanya. C3, langkah penting untuk membatasi gerak kuda hitam. Kuda ke D8 menginginkan pertukaran dengan gajah sentral putih yang kuat. Jelas Kamsky berharap mengaktifkan kembali kuda di E6, tapi setelahnya putih membalas tekanan pada E5, mencegah hitam untuk mendapatkan petak kuat itu. D4, putih secara sistematis meningkatkan ruang miliknya, mendapatkan keuntungan di tengah. Gajah F6 sebagai balasan, hitam bergegas untuk mengimbangi di pusat. Tapi gajah di F6 ini jauh tidak aman daripada kalau gajah ini di petak G7. Kuda H2, langkah posisi yang brilian. Grischuk menanggapi hitam dengan mencoba untuk menekan pusatnya dengan desentralisasi kudanya, dengan ancaman kuda ke G4 untuk menghancurkan struktur pion hitam. E kali D4, kuda G4. Setiap pemain yang kuat akan mengambil keuntungan dari gerakan bebas ini. Kuda ini bergabung dalam serangan dan hitam pasti harus memperhatikan ancaman bencana pada F6. Gajah G5, langkah hitam yang berusaha menyelamatkan gajahnya. C kali D4, dengan keuntungan apabila gajah pukul gajah, maka balik dipukul dengan benteng, membawa benteng putih masuk ke dalam permainan. Gajah kali D5, E kali D5. Dan tiba-tiba kedua belah pihak benteng saling bertatap muka. Meskipun putih mempunyai double pion, tapi posisinya cukup kuat, terutama pion D5 yang sangat kuat membatasi gerak kuda hitam. Benteng pukul benteng, menteri pukul benteng mengancam masuk ke E8, dan hitam merespon dengan raja F8. Gajah pukul gajah. Akhirnya inilah saat yang tepat untuk mengambil gajah. Dengan demikian putih mencapai mobilisasi cepat bersama lajur yang terbuka. Pion pukul gajah. Pertukaran beberapa perwira telah mengurangi badai serangan putih, tapi posisi kuda hitam di D8 dan pion di G5 sangat buruk. Menteri E3,
sebuah kemenangan tempo yang berlipat. Serangan pada G5 tidak hanya menguntungkan tempo untuk membawa benteng ke E1, tapi juga mewajibkan hitam untuk melemahkan petak E6 dengan memaksa langkah F6 untuk melindungi G5. F6 berfungsi melindungi pion G5 dan juga mempersiapkan jalan langkah kuda hitam yang sempat terkurung ke F7, tapi langkah ini jelas memberi pelemahan di E6. Benteng E1 mengancam mat di E8. Menteri D7, hitam akan bersantai tempo di permainannya dengan kuda F7 dan benteng E8. Oleh karena itu, putih mencoba mengusik dengan langkah taktis. H4, langkah luar biasa. Langkah pion ini telah membantu membongkar pertahanan raja hitam. Di sini hitam ada dua pilihan, yaitu memukul pion putih atau kuda ke F7. Dalam langkah aslinya, hitam melangkahkan dengan kuda ke F7. Kuda mendukung kotak G5 dan harus pindah dari D8 jika benteng hitam akan bergabung dalam permainan. Namun demikian, lubang kelemahan tetap menyala di petak E6. Berbicara secara dinamis, putih kuat saat mereka mendominasi petak kunci pusat. Dalam posisi ini, bagaimana apabila hitam melangkahkan dengan memukul pion putih? Maka putih dapat melakukan pengorbanan kuda yang spektakuler dengan kuda kali F6, G kali F6 membuka diagonal terhadap rajanya, dan ini dimanfaatkan putih dengan menyusupkan menterinya ke H6 dan raja ke G8. Menteri kali F6 mengancam dengan benteng E7, kemudian hitam merespon dengan menteri ke F7, menteri G5, raja F8 mencegah ancaman benteng E7, menteri H6, raja G8, benteng E4 mengancam benteng ke G4 dan hitam dalam kesulitan besar. Oleh karena itulah di langkah aslinya hitam memainkan kuda F7. Putih melanjutkan dengan menteri ke E6, menginginkan pertukaran menteri dengan maksud menghilangkan double pion dan membangun rantai pion yang kuat. Langkah benteng hitam ke E8 digagalkan dengan langkah ini. Putih tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk serangan di sayap raja, kecuali dia siap untuk melemahkan dirinya sendiri dengan menawarkan endgame yang buruk. Pertimbangannya, pemain akan selalu memilih untuk mengambil kesempatan menghadapi serangan berbahaya di middle game daripada menanggung endgame yang buruk. Benteng D8, H5. Langkah meloloskan pion H ini bertujuan untuk membatasi peran kuda hitam, terutama konflik di petak G5, F5. Sepertinya hitam telah lepas dari badai, tetapi kuda putih ini tidak punya niat untuk mundur. Secara tidak terduga, putih memainkan langkah pengorbanan kuda ke F6, mengancam menteri dan mengorbankan kudanya demi mendapatkan pion bebas di lajur H. Dan pengorbanan ini dimungkinkan oleh kekuatan pion pada D5 dan H5. Adu menteri tidak dapat dilakukan karena putih dapat mengancam pion E7 yang menggarpu benteng. G kali F6, menteri kali F6. Sekarang raja hitam terjepit di kedua sisi penyerangan putih. Benteng putih sangat membatasi gerak raja hitam. Menteri putih juga menekan membatasi gerak kuda yang terpin, dan sang pion H sangat berbahaya, mengancam membantu mat di G7 atau siap promosi. Oleh karena itulah hitam mencoba menanggulanginya dengan benteng E8, mengurangi tekanan di lajur E dengan pertukaran benteng. Benteng E6, langkah cerdik putih dengan menginginkan pertukaran untuk menghilangkan double pionnya dan mendapatkan rantai pion yang kuat. Secara umum, posisi pion D5 ini sangat krusial dan kuat sekali. Menteri D8, sekali lagi upaya hitam melakukan pertukaran menteri untuk mengurangi tekanan. Menteri kali F5, secara alami putih menghindari pertukaran menteri dan terus berlanjut tekanan. G4, benteng F6 mengancam kuda F7. Benteng E7, H6. Pion ini menelusuri jalur karirnya untuk promosi. Peran pertamanya adalah mengosongkan petak H2 untuk batu loncatan kuda ke H2. Selain itu, saat pion ini di H3, pion ini juga menjadi backup terhadap petak G4. Setelah itu meluncurkan dirinya ke dalam serangan pada pion G5 dan mulai memperkenalkan ancaman terhadap pion G7 hingga sampai menjelang akhir permainan. Pada saat pion serbaguna ini telah menjadi pion yang lulus mematikan. Penyerang, pembela, pengosong, pendukung, calon menteri
Ya, itulah julukan si pion ini yang telah melakukan semua pekerjaan ini secara sempurna. Menteri D7, Menteri G6. Sampai di sini hitam menyerah karena kuda hitam tidak bisa berbuat banyak karena terpin benteng putih, sehingga promosi tidak dapat terbendung lagi. Apabila Raja Hitam lari, maka ancaman mat dengan Menteri ke G8. Sebuah game yang luar biasa oleh Christiuk. Oke Sobat Catur semua, demikianlah partai yang syarat pelajaran ini. Semoga dapat diambil pelajaran bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.